Nanti ada orang halusinasi tapi dalam makna memang dia punya potensi untuk bisa melihat sesuatu yang orang lain nggak lihat. Memang ada. Nanti saya jelaskan secara ilmiah gitu. Dan itu biasanya orangnya tenang kalau itu. Nah, Jadi kalau orang halusinasi tapi dia gelisah, maka ini bisa dimungkinkan gelisah dalam artian gini. Jadi emosinan, jadi gitu loh Mas maksudnya. Jadi pemarah, jadi pencuriga. Nah, orang hiperaktif atau halusinasi itu bisa disebabkan dua. Nah, ini. Satu, goncangan psikologis. Ya, memang psikologisnya tergoncang sehingga terjadi gangguan di dalam sistem penginderaan dan memori di otaknya. Contohnya begini, Mas. Orang itu waktu kecil sering dibentak oleh orang tuanya. Lalu dia pendam rasa kemarahan itu. Lalu ketika dia dewasa lalu ada stres yang luar biasa. Memorinya itu memorinya muncul. Memori dulu waktu dibentak orang tuanya sehingga dia bisa mendengarkan orang tuanya membentak padahal sudah nggak bentak lagi. Jangan dianggap halusinasi itu problem kejiwaan, tapi sebaliknya jangan anggap orang yang ngaku dia bisa melihat sesuatu kamu anggap orang itu yang rohaniyahnya tercerahkan. Salah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Subuh Indonesia. Kita kembali lagi di bedah buku menyerap energi gaib. Iya. Nah, setelah beberapa pertemuan kemarin kita membahas tentang cara mengakses alam-alam ya, Pak. Iya. Alam mulek, malakut, jabarut. Nah, hari ini kita akan membahas tentang fenomena yang seringkali disebut gaib. Iya. Ya. Kalau Abah di sini nulisnya kan ada banyak, ada halusinasi, ada hantu, ada sawan, indera non rata-rata. Ya kita mulai dari halusinasi dulu lah. Iya. Karena di buku ini aku tertarik ke halusinasi sini ada gambar otak itu. Coba dijelasin dulu, Pak. Ya baik ya. Tapi sebelum Mas Fatih ya, saya ingin teman-teman tidak mengambil semacam kesimpulan bahwa fenomena itu kalau di daftar isi itu bener. Saya kasih tanda petik, Mas. Nah, tanda petik. Nah, ini kurang tanda petik ini, yang ngedit kurang ya. Kenapa saya kasih tanda petik? Karena sebenarnya itu nggak gaib gitu. Tadi kan disebut gaib. Iya, makanya tak kasih tanda petik. Yang bener itu yang di daftar isi. Saya kasih tanda petik, tapi kok ternyata di sini nggak ada tanda petiknya. Ya. Di halaman 134 ya, yang sudah pegang buku ya. Sebenarnya yang gaib, yang hakiki itu sebenarnya nanti kita akan bahas tentang yang di ini Mas, terserapnya energi gaib seperti Lailatul Qadar. Lalu peristiwa Isra dan Mi'raj, hijrah, perang Badar, lalu ada kisah Syekh Abdul Qadir Jailani, kisah Pangeran Diponegoro. Itu nanti yang gaib itu yang itu. Kalau yang kita bahas ini fenomena yang sering disebut gaib. Nah, tapi yang saya maksud menyerap energi gaib itu bukan itu gitu. Yang bukan yang disebut gaib ini ya. Bukan yang disebut ini ya. Bukan yang halusinasi, hantu, sawan, terus melihat hantu fenomena kesurupan. Enggak gaib kalau itu ya psikologis saja. Ya cuma saya ingin membedahnya melalui beberapa sisi. Makanya Mas Fatih tadi bilang kok ada gambar otak ya. Bahas halusinasi kok gambarnya otak. Ya gini, mungkin Mas Fatih sudah tahu ya. Saya dulu waktu koas di kedokteran, praktek di rumah sakit jiwa itu kurang lebih, kalau psikiatri itu kurang lebih 3 atau 4 SKS Mas. Cukup banyak, satu semester itu. Terus kita panum namanya di rumah sakit jiwa ada, lalu ada koas di sana 6 minggu kalau nggak keliru di rumah sakit jiwa. Dan itu membuat fenomena dulu waktu saya kecil saya anggap fenomena fenomena gaib gitu. Ternyata dibahas juga di dalam ilmu kedokteran. Nah, maka nanti saya bahas ini. Ilmu kejiwaan itu ya? Ilmu kejiwaan, ilmu jiwa atau psikiatri nyebutnya. Kalau ahlinya namanya psikiater. Nah, baik ya. Nah, fenomena gaib yang akan kita bahas ya tadi halusinasi, hantu, sawan. Nah, itu kira-kira terus kesurupan ya, Mas ya. 4 ini akan kita bahasin. Tapi kalau nanti ini kita bahas halusinasi belum tuntas, nanti kita ulang lagi. Kalau saya merasa penjelasannya mungkin sulit dipahami, mungkin saya perlu pakai PPT ya. Tapi kita akan mencoba untuk memahaminya. Halusinasi itu gini Mas ya.
secara sederhana, halusinasi berarti, ya coba itu nanti digaris bawah ya, terindranya sesuatu yang orang lain yang berada di tempat yang sama tidak mengindranya. Jadi halusinasi itu bukan hanya visual loh Mas. Pahami dulu ya, ini ilmunya dulu. Jadi halusinasi itu adalah mengindra, bukan hanya melihat. Ya bisa melihat. Jadi ada halusinasi itu visual Mas. Orang bisa melihat, oh di pojok sana kok ada orang tua tersenyum misalnya. Padahal orang yang di situ nggak lihat, gitu. Yang lihat dia aja. Itu namanya halusinasi visual. Ada halusinasi pendengaran, dan itu yang sering bahaya Mas itu. Jadi orang sering dipanggil-panggil gitu. Itu kan terus dia merasa dipanggil betulan. Misalnya, wih Rene, ke sini ke pojok desa ini. Makanya ada orang Nyon Sewu ya, ini saya nggak bahas halusinasi dalam konteks pasti halusinasi itu problem kejiwaan ya. Tetapi ya, problem halusinasi yang jadi problem salah satu tanda skizofrenia atau penyakit itu ada dia mendengar sesuatu itu yang seakan-akan manggil dia, makanya dia ke pojok kayak mau pergi gitu Mas. Makanya ada orang itu Nyon Sewu, orang-orang dengan problem mental itu dia bisa keliling-keliling kemana-mana itu karena mungkin ada halusinasi yang memanggil dia. Dan ada halusinasi yang paling bahaya yang nyuruh bunuh diri itu. Ada halusinasi. Ya. Bahkan dulu saya beberapa kali, ya dihitung kalau lebih dari 7 kali lah. Jadi beberapa itu bukan 1, 2 ya. Maksudnya lebih dari 7 kali itu ada halusinasi nyuruh membunuh orang. Jadi orang? Ya suruh bunuh diri dia? Bukan. Ada yang itu, ada yang halusinasinya, kamu harus membunuh orang tuamu gitu ada. Nah itu ya, itu jadi halusinasi bisa pendengaran dan itu sering kali Mas. Halusinasi auditori itu sering kali sangat merusak. Ya sangat merusak. Apalagi kalau dia tidak mendapatkan pendamping yang memadai. Lalu pendampingnya malah dijerok-jerok malah dijerok-jerok itu, wah kamu dapat bisikan gaib. Ini bisikan ini itu, wah ini dari alam yang tidak berwujud itu. Kamu, wah nanti kalau gitu ya makin jadi-jadi itu. Ya kan? Nah, ada halusinasi yang orang sering nggak duga. Halusinasi perabaan. Halusinasi seperti disentuh. Disentuh, iya. Nah, jadi kayak ini kok saya kayak dipeluk orang ya kan. Dulu waktu saya bahas ruqyah, saya pernah cerita kan. Ada Nyon Sewu seorang janda yang kalau pagi itu seperti dipeluk oleh makhluk lalu diajak bersenggama. Nah, ada itu halusinasi juga. Halusinasi rabaan, Mas. Iya. Ada halusinasi dan ini sangat banyak. Halusinasi gustatorik. Penciuman ini. Penciuman, dia seakan-akan mencium bau kembang yang paling sering itu. Mencium bau wangi. Ada yang mencium bau busuk gitu. Ya, bau amis. Ya, bau amis. Wah, apalagi kalau dia pernah mengalami trauma di masa lalu tentang bau itu. Karena bau itu Mas, uniknya ya. Wangi-wangian itu langsung ke sistem limbik Mas. Kalau ilmu otak ya. Jadi kalau penglihatan, pendengaran itu dari indera masuk dulu ke ke korteks, diolah lalu baru direspon. Tapi kalau wangi-wangian itu langsung ke ini, langsung ke pusat emosi, sistem limbik. Dan itu langsung bisa mengubah emosi. Makanya emosi sering disertai dengan memori bau. Nah, itu ya. Jadi itu disebut disebut halusinasi juga. Makanya teman-teman ini sekalian belajar ilmu ilmu kejiwaan, ilmu jiwa, ilmu psikiatri lah. Ya. Bahwa yang disebut halusinasi itu banyak dan ada istilah lagi halusinasi negatif. Kayak apa itu? Halusinasi negatif itu masih indera itu ya? Masih indera, bendanya ada tapi nggak kelihatan. Jadi Mas Fatih nyari HP, padahal HP-nya itu di depan mata gitu, tapi nggak kelihatan. Nah, kalau tadi kan halusinasi positif. Halusinasi ini positif bukan normal loh ya. Iya. Halusinasi positif itu melihat atau mengindra sesuatu yang sesuatu itu sebenarnya nggak ada. Halusinasi negatif sebaliknya Mas, tidak melihat sesuatu yang sebenarnya ada. Sangat sering itu. Nyari kunci motor biasanya. Jadi berarti yang bisa lihat mak-mak tadi, Pak? Iya, mak-mak. Saya kan sering gitu. Nyari sama bunda ini. Bun, kunci motor mana ya? Lah itu ngarepe ayah ketok gitu loh. Lah saya nggak lihat, padahal dari tadi itu saya lihat di situ. Itu halusinasi negatif ya. Makanya ada istilah itu.
halusinasi positif, ada halusinasi negatif. Dan itu mari kita maknai secara psikologis saja ya, nggak usah geser-geser ke kegaiban yang terlalu mistis, walaupun nanti kita bisa jelaskan ya. Ya baik, itu sudah mudeng ya Mas Fatih ya. Ya. Misalnya seorang yang mendengarkan suara azan sementara orang-orang yang berada di situ tidak mendengarnya, itu disebut sebagai halusinasi auditori. Itu pernah Mas, kenapa saya nulis itu? Karena dulu saya pernah itu ada pasien hipertiroid ya. Dia halusinasi, jadi setiap jam dengerin azan dia. Jadi setiap jam itu ada suara azan. Ya orang keluarganya kan bingung. Ya, azan kan 5 kali harusnya di masjid ya. Dia nggak dengernya setiap jam itu. Tapi gitu perilakunya ikut berubah? Berubah biasanya. Ya makanya nanti ciri-ciri dari halusinasi yang negatif. Negatif dalam makna halusinasi yang bahaya lah ya. Yang jelek itu ketika dia menimbulkan kecemasan, kebingungan. Nah, nanti ada orang halusinasi tapi dalam makna memang dia punya potensi untuk bisa melihat sesuatu yang orang lain nggak lihat. Memang ada. Nanti saya jelaskan secara ilmiah gitu. Dan itu biasanya orangnya tenang kalau itu. Nah. Jadi kalau orang halusinasi tapi dia gelisah, maka ini bisa dimungkinkan gelisah dalam artian gini. Jadi emosinan, jadi gitu loh Mas maksudnya. Jadi pemarah, jadi pencuriga. Mas Fatih kalau dulu pas kuliah di psikoterapi kan ada waham curiga. Ya, ada. Ada waham. Jadi setiap orang dicurigai, setiap orang ngerasani apa ya ngerasani. Ngerasani bahasa Indonesianya apa? Setiap orang membicarakan dia. Gitu. Jadi saya itu kemarin dengar tetangga saya itu apa menghibah, saya dirasani, saya dibicarakan sama. Padahal tetangganya, loh kamu kok bisa tahu? Ini saya dengar dari rumah, dengar tetangga saya. Itu paham curiga. Wah itu yang paling susah diobatin. Nah gitu ya? Iya, karena dia bahkan nanti sama terapisnya aja curiga. Iya sama terapisnya itu. Kalau ini memang apa belani, membela. Iya, misalnya yang halusinasi laki-laki. Nanti sama terapisnya dicurigai senang sama istrinya. Gitu. Nah itu paham curiga. Wah itu serbangan itu. Kalau dalam proses pengobatan harus hati-hati itu. Ya, kalau di rumah sakit jiwa sih kasih obat. Ya, langsung hilang halusinasinya. Atau seseorang yang melihat sesuatu yang orang tidak lihat di situ, itu namanya visual ya. Maka ada juga halusinasi penghiduan, ada halusinasi perabaan. Nah, tentu ada juga halusinasi pengecapan. Jadi ada orang itu ngecap itu Mas, kayak saya kok kayak makan sate ya. Padahal nggak makan sate. Nah, itu halusinasi juga, itu membingungkan. Bagi kalau orangnya nggak memahami kan dia bingung Mas. Saya nggak makan sate tapi kok rasanya ada sate ini, jangan-jangan saya dikirimi sesuatu sama seseorang. Nanti jangan-jangan sate yang saya makan ini sate gaib yang bisa membuat saya sakit dulu kan jadi cemas itu. Ya itu ya. Prinsipnya adalah ya, halusinasi adalah terindranya sesuatu yang sebenarnya objek indranya itu tidak ada. Tapi tidak ada saya kasih tanda petik loh ya. Jadi tanda petik di sini tuh ada maknanya. Gini. Nah gini, saya akan bahas dulu tentang otak ini ya Mas ya. Ya. Dalam ilmu kedokteran, ini dalam ilmu kedokteran dulu ya. Halusinasi adalah salah satu gejala psikosis. Psikosis itu sakit jiwa. Ya. Tetapi tentu saja menggeneralisasi bahwa halusinasi merupakan gejala psikosis tidak tepat. Jadi kalau setiap orang bilang begitu kita anggap dia sakit jiwa atau psikosis ya repot. Ya, repotnya di mana? Nanti saya jelaskan ya. Bagaimana dengan kasus indigo? Nah, kan ada anak indigo. Ya. Dan kasus indigo ini saya kira walaupun tidak semua ahli saraf, ahli kedokteran jiwa menyetujui, tapi banyak juga yang menyetujui. Jadi memang ada orang yang punya kemampuan mengakses sesuatu di luar jangkauan indranya. Di luar jangkauan indera orang umum. Ya. Ini saya kasih contoh dulu biar ketika saya membaca teman-teman nggak bingung ya. Misalnya begini, apa namanya? Tahu nggak kelelawar Mas Fatih? Kelelawar itu bisa membau mangga yang matang dengan jarak 2 km. Oh iya. Dia bisa bau. Kalau Mas Fatih kan kalau bau 3 cm aja belum tentu bau kan? Harus itu kan? Nah, artinya sebenarnya sesuatu itu ada, cuma indera kita saja yang nggak bisa menjangkau. Kan bisa jadi begitu kan?
Jadi ketika orang itu halusinasi atau misalnya membau sesuatu, orang lain nggak bau, kemungkinannya kan memang yang nggak bau ini yang nggak bisa menjangkau. Baunya ada, tapi nggak bisa dijangkau. Kan bisa situ kan. Makanya kalau kita menggeneralisasi bahwa semua halusinasi itu problem psikosis, ya, tepat. ya tidak tepat kalau dianggap begitu. Bagaimana dengan kasus Indigo atau bagaimana seorang yang mendengarkan semacam ilham atau para nabi yang mendengar wahyu misalnya? Nanti kan repot kalau begitu. Nah itu yang dipakai oleh para orientalis yang menyerang agama. Jadi misalnya Nabi Isa dianggap gila, Nabi Muhammad dianggap gila karena kan dapat wahyu, itu halusinasi gitu. Nah kalau gitu repot kalau kita memahami setiap orang melihat sesuatu yang kita nggak lihat lalu kita anggap halusinasi. Jangan-jangan yang kita halusinasi negatif. Jangan-jangan begitu kan? Yeah. Makanya kita perlu bijaksana nanti ya. Nah dan saya mohon teman-teman untuk tidak mengambil kesimpulan sebelum tuntas mendengarkan. Dan ini nanti bisa 1-2 kali kita bahas tentang ini karena ini nanti menjadi kunci bahasawan, menjadi kunci bahas kesurupan mas. Pembahasan ini. Sehingga saya minta teman-teman untuk tidak mengambil kesimpulan dulu ya. Nah kecuali yang punya bukunya sudah baca ya itu boleh ya. Nah ini saya bahas dulu. Di otak manusia ada area tertentu untuk menerima sinyal-sinyal indrawi ya mas ya. Ya gini. Misalnya Mas Fatih mendengarkan saya ngomong ini kan, Mas Fatih dengerin. Yeah. Diterima oleh telinga kan, getaran suaranya. Diterima di telinga, lalu di telinga masuk ke saraf di telinga, lalu masuk ke talamus namanya, talamus di otak, lalu ke kortek auditori, tempatnya di sini otak itu. Jadi suara saya akan disimpan dan diproses di otaknya Mas Fatih di otak auditori. Nah, di otak auditori kan berarti ada memori, Mas. Nah, lalu ada gelombang suara tadi. Ya, ada gelombang suara lalu ya kayak teman-teman kalau pakai HP dengerin, lalu kan ada disimpan di memori kan suaranya. Makanya bisa di-setel lagi. Kadang-kadang terjadi sesuatu yang sebenarnya ini gelombang suaranya ada, tapi kita sebagai orang biasa, orang umum gitu nggak dengar karena frekuensinya kurang dari 20 Hz. Nah kan ada, kalau di ilmu fisika ya, frekuensi yang bisa didengar oleh suara manusia 20 Hz sampai 20 Hz, 20.000 Hz. Berarti kalau yang 30.000 Hz kita nggak dengar. Tetapi ada nggak? Ada, tapi kan cuma nggak dengar aja. Atau 1 Hz. Misalnya ini, suara semut jalan. Harusnya ada suaranya loh mas. Harusnya ada. Ada kan? Cuma kan kurang dari 20 Hz. Sehingga kita nggak dengar ada semut jalan. Tapi itu untung, seandainya kita dengar semua, berisik sekali loh mas. Ya kita dibatasi begitu. Jadi sinyal, ya langsung kita ke halaman 13 ya, 136 ya. Nah, jadi sinyal indrawi ya mas ya, itu bisa tertangkap oleh kita, satu karena adanya sinyal. Ada stimulus lah atau rangsangan. Kedua ada indera ketika ada otak. Nah, jadi mendengar itu, misalnya Mas Fatih dengar suara saya, karena ada sinyal, ada getaran, gelombang suara, lalu Mas Fatih inderanya normal, indera telinga, lalu ada otak. Kalau otaknya nggak berfungsi, nggak dengar mas. Kayak HP, Mas Fatih merekam, tapi nggak terekam. Atau sinyal ini visual. Kameranya ngekrek gitu, cekrek tapi nggak ada di memorinya. Karena memorinya sudah habis misalnya. Nah, itu ya bisa dipahami. Nah, dalam kasus halusinasi terjadi tertangkapnya sinyal-sinyal indrawi padahal sinyal-sinyal itu tidak ada dalam tanda petik. Tetapi penulis berpendapat agak berbeda. Nah, ini ya. Ini saya ya. Nah, saya akan memandang dengan cara berbeda. Misalnya seseorang bisa mendengar sesuatu itu karena inderanya mampu menangkap gelombang suara dan otaknya mampu mengolah gelombang ini sebagai suara. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan, apakah kalau tidak mendengar sesuatu itu berarti sinyalnya atau gelombang suara itu pasti tidak ada? Maka jawabannya belum tentu. Bisa jadi kita tidak mendengarnya karena kemampuan indera atau otak kita yang memang tidak mampu mendengarnya. Jadi ada tapi nggak terdengar ya. Tadi saya kasih contoh. Jalannya semut itu pasti ada suaranya.
Tetapi kita nggak mendengar karena frekuensi amplitudonya tidak sesuai dengan, tidak bisa ditangkap oleh indera telinga Lebih rendah kita. daripada kapasitas kita. Nah, kapasitas kita. Makanya ini kita kasih contoh nih. Contoh, telinga manusia rata-rata bisa menangkap 20 Hz sampai 20.000 Hz. Itu berarti gelombang suara di bawah 20 Hz atau di atas 20.000 Hz tidak terdengar oleh rata-rata manusia. Tetapi ternyata kelelawar loh, itu masih kelelawar ini ya. Bisa mendengar gelombang suara 3.000 Hz sampai 120.000 Hz, Mas. Oh. Kelelawar itu. Oh, itu luar biasa ya. Nah, tetapi dia malah nggak bisa mendengar ini yang 20 Hz. Tapi gelombang frekuensi tinggi dia bisa dengar tuh, kelelawar. Terus misalnya anjing, tikus misalnya. Ini saya ambil dari buku-buku ilmiah ya. Kucing itu 100 Hz sampai 60.000 Hz. Lumayan kayak kita itu. Tetapi dia jauh lebih tinggi, ya. Nah, 60 Hz. Makanya kadang-kadang kucing itu bisa meong gitu, buanter gitu. Kita manusia itu ngapain dia kok gitu? Bisa jadi dia mendengar sesuatu memang. Nah, makanya ada anjing, ini anjing ya. Ya ada nggak anjing ini? Oh ada, saya nanti dulu. Gajah mampu mendengar gelombang suara 1 Hz sampai 20.000 Hz ya. Mirip-mirip kita Mas ini ya. Gajah. Tikus 1000 Hz sampai 100.000 Hz. Tikus itu. Anjing hingga 40.000 Hz. Makanya ada anjing kadang-kadang melolong. Ya kita ngapain anjing melolong gitu padahal nggak ada apa-apa kan menurut kita. Padahal telinganya dia mendengar sesuatu yang gelombangnya lebih dari. Nah itu lumba-lumba hingga 100.000 Hz. Belalang sampai 50.000 Hz Mas. Tampaknya yang paling hebat ini kelelawar ini. Yang paling tinggi maksudnya. Artinya bahwa ada suara yang memang tidak bisa kita dengar tetapi sama sekali tidak berarti bahwa suara itu tidak ada gitu. Jadi kalau orang-orang bilang orang halusinasi itu mendengarkan sesuatu yang nggak ada, itu bisa keliru. Bukan nggak ada sesuatu yang seharusnya dia nggak dengar tapi kok bisa dengar gitu. Ya. Tetapi bukankah bisa saja terjadi ada manusia yang mampu menangkap suara 20 Hz? Kan bisa jadi makhluk aneh misalnya. Jadi kemampuan manusia mendengarkan 20 Hz sampai 20.000 Hz itu statistik, Mas. Tapi kan ada margin yang kadang-kadang orang ada 1-2 orang yang bisa di bawah 20 Hz kan bisa jadi kan? Iya, maksudnya orang yang punya dikasih kemampuan begitu. Ya, yang telinganya memang sensitif sekali. Saya sering menyebutnya kan, Mas. Antenane keduren. Antenane dhuwur. Auditorinya iya betul. Jadi telinganya ini memang anehnya dia bisa seperti kelelawar atau bisa seperti kucing, bisa seperti ini atau bahkan bisa seperti lumba-lumba. Misalnya tadi kayak gajah itu. Makanya gajah itu kan dia 1 Hz dia sudah dengar, Mas. Mana mungkin ada istilah gajah takut semut ya ini, Pak. Iya. Karena gajah bisa dengar suara semut juga. Iya, suara semut. Mungkin dia takut. Atau kalau kita lihat misalnya, kalau kita lihat film-film, kalau mau ada gunung meletus, gajah sudah lari duluan. Turun karena getaran itu atau suara itu dia sudah dengar suara apa namanya bergejolaknya magma di bawah gunung itu. Dia sudah dengar, makanya dia lari. Nah, kalau manusia kan nggak dengar memang. Nah ini jadi saya ingin menggarisbawahi, maksudnya begini maksud saya, jangan setiap halusinasi kita anggap sebagai penyakit jiwa karena di dalam ilmu kejiwaan setiap halusinasi itu dianggap problem kejiwaan, Mas. Akhirnya orang nggak sakit malah dikira sakit nanti, ya kan kasihan. Nah sekarang kita jelaskan ya. Jadi gini, dari ini ada gambar. Ya makanya tadi saya sebut nanti kalau perlu saya ulang lagi penjelasan saya ini melalui PPT ya, karena kan ada gambarnya. Nah, dari gambar di atas halusinasi itu terjadi karena indera otak itu lebih aktif dari biasanya. Memang dia lebih aktif otaknya. Nah ini ya. Nah orang hiperaktif atau halusinasi itu bisa disebabkan 2. Nah ini satu goncangan psikologis. Ya memang psikologisnya tergoncang sehingga terjadi gangguan di dalam sistem penginderaan dan memori di otaknya. Contohnya begini, Mas. Orang itu waktu kecil sering dibentak oleh orang tuanya. Lalu dia pendam rasa kemarahan itu. Lalu ketika dia dewasa lalu ada stres yang luar biasa. Memorinya itu
Mas, memorinya muncul. Memori dulu waktu dibentak orang tuanya sehingga dia bisa mendengarkan orang tuanya membentak. Padahal sudah nggak bentak lagi. Tetapi memori itu muncul kayak gini. Ada HP yang agak error. Yeah. Mas Fatih nggak main chat, tapi dia keluar gambarnya. Nah. Gambarnya ada di dalam memori. Tetapi karena HP-nya kacau, ini kok dibaca-baca nggak bisa, malah hang gitu. Yeah. Malah muncul gambar yang harusnya nggak ada. Gambar yang nggak diminta untuk muncul. Nah, tapi ternyata muncul. Itu karena goncangan. Nah, itu yang ya boleh kalau yang itu kita sebut sebagai problem kejiwaan. Bener kalau itu. Yang kedua bisa karena bawaan, Mas. Ya bawaan tadi. Yang apa? Indranya terlalu betul. Itu ya? Indranya terlalu sensitif. Bukan indranya lebih sensitif, jangan terlalu. Terlalu kan jelek. Indranya lebih sensitif. Jadi kalau Mas Fatih sama saya bisa mendengarkan 20 Hz sampai 20.000 Hz, mungkin Kak Ami bisa mendengarkan 18 Hz. Nah, kan bisa jadi kan? Yeah. Nah, sehingga Kak Ami bisa mendengarkan sesuatu yang kita nggak dengar kita berdua. Nah, kalau itu Bu anggap penyakit jiwa kan repot dong. Nah, jadi goncangan psikologis yang hebat bisa membuat otak manusia lebih panas, Mas. Terus tadi terjadi semacam apa namanya? Problem-problem kejiwaan. Nah, sehingga kita nanti bisa memahami misalnya ada orang dengan kedamaian yang luar biasa. Jadi kedamaian yang luar biasa lalu dia bisa membuat indranya lebih sensitif. Nah, ketika indera itu lebih sensitif, maka dia bisa mendengar sesuatu yang orang biasa nggak dengar. Dia bisa melihat sesuatu yang orang biasa nggak lihat. Nah, nanti bedain dua ini gimana? Saya sebelum kita tutup ya, kali ini, sebelum kita nanti membahas ke yang lain, ya gini Mas. Tanda paling penting apakah itu sakit jiwa apa tidak, itu dilihat saja dari akibatnya. Ya, karena kita kan nggak tahu. Kita ini orang awam nggak bisa melihat dia itu lebih sensitif apa enggak, kan nggak tahu ini bawaan apa karena guncangan kejiwaan kan nggak tahu. Yang paling sederhana kita lihat itu dari efeknya. Kalau orang dia halusinasi lalu dia jadi cemas, ini halusinasi jangan dimaknani halusinasi selalu negatif loh ya. Ketika seseorang bisa mengindra sesuatu yang orang awam nggak lihat, itu lalu kalau kita apa namanya, kalau ternyata habis itu dia cemas, takut, khawatir, jadi cemas, jadi kadang-kadang pencuriga, jadi curiga, berarti itu problem kejiwaan. Tapi kalau orang habis, misalnya nyun sewu, ada orang zikir lalu merasa ada getaran-getaran tertentu, lalu hatinya damai, tenang, habis zikir itu jadi lebih low profile gitu, jadi lebih lebih tenang, menjadi lebih produktif, kurang males-malesan, lebih produktif. Itu yang termasuk nomor 2. Jadi bukan tanda sebuah penyakit. Kalau penyakit itu terjadi gangguannya menimbulkan kecemasan, menimbulkan ketakutan, menimbulkan apa namanya? Kalau shock dari awal itu biasa, Mas. Tapi setelah itu, shock di awal itu secara fisiologis ya. Misalnya Rasulullah pertama kali mendapatkan wahyu, pertama kali loh ya. Kejadian di Gua Hira, lalu Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril yang oleh Rasulullah digambarkan sayapnya memenuhi ufuk timur dan barat. Itu kan shock dulu. Tapi tidak menimbulkan gangguan kejiwaan. Hanya shock, namanya orang kaget gitu, kayak orang kaget gitu aja. Terus makanya kan terus kondur ke rumah, bilang ke misalnya Siti Khadijah selimuti aku, ada apa? Nah, tapi tahap setelah itu kan Rasulullah jadi pribadi yang luar biasa. Dihina, dicaci, nggak sakit hati. Nah, itu berarti itu dari energi yang betul-betul dari alam-alam malakut atau bahkan dari alam lahut itu. Bukan dari getaran-getaran alam mulek bawah yang menimbulkan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Nah itu kalau shock itu biasa, namanya shock. Misalnya Mas Fatih mimpi ketemu Rasulullah, bangun shock ya. Ya shock itu kan bisa artian baik ya. Nek cara nganu, nek kami tenggengen nek cara wong Jawa. Ya. Tenggengen itu apa yang ya kayak shock itu kayak ini.
Apa ya tadi itu ya? Nah, tapi lambat laun akan mulai tertata, lalu timbul rasa syukurnya, timbul mahabbahnya kepada Rasulullah. Nah itu. Makanya cara membedakan, kalau nanti suatu ketika ada, kalau di MRI bisa Mas. Jadi kalau dilihat gelombang otak, diukur EEG ya, bukan MRI ya. Diukur EEG-nya itu nanti kelihatan. Gelombang otak orang halusinasi sama gelombang otak orang yang terilhami atau tercerahkan. Itu nanti beda gelombang otaknya ya kan, tapi kita kan nggak punya akses, kan nggak punya alat untuk meriksa gelombang otak. Nah caranya ngukur gitu aja, caranya mengukur apakah itu halusinasi yang atau energi negatif atau itu positif, dilihat dari efek secara perilaku itu yang bisa kita lihat. Kok orangnya jadi sombong, wah dia kemarin saya ketemu Sunan Kalijogo, nah misalnya, terus dia sombong, ya sudah nggak usah didengerin yang kayak gitu. Nah, karena itu berarti itu sebenarnya bohongan. Itu halusinasi yang halusinasi karena guncangan psikis. Ada orang zikir terus, wah zikir itu ilah hadratinya ke Sunan Kalijogo terus Mas. Tapi niatnya itu kepengen dapat kesaktian. Bukan niat karena mahabbah, bukan niat karena riyadhah tazkiyatun nafs, tapi ingin dapat kesaktian. Biasanya muncul halusinasi yang penyakit itu. Dan itu sering sekali kita amati seperti itu ya. Ya baik. Saya kira itu ya Mas Fatih yang bisa saya jelaskan untuk kali ini. Mungkin penjelasan saya masih ngambang. Nanti insya Allah akan minggu depan saya buat PPT aja ya. Oh iya boleh. Ya buat PPT biar teman-teman bisa lihat gambarnya. Biar lebih mudah memahami. Ini saya kira kalau lewat begini kurang marem saya. Iya. Ya saya kira gitu Mas Fatih. Terima kasih. Baik teman-teman, jadi seperti tadi fenomena yang dianggap gaib ya Pak. dianggap gaib tentang halusinasi. Ya. Jadi halusinasi ya bukan semua halusinasi itu problem kejiwaan ya bukan. Bisa berarti ya indera kita atau indera teman-teman, indera ya setiap manusia yang lebih ya. Ya. Lebih sensitif. Tapi saya tambahin Mas. Tadi Mas Fatih bener ya. Jangan dianggap halusinasi itu problem kejiwaan. Tapi sebaliknya jangan anggap orang yang ngaku dia bisa melihat sesuatu, kamu anggap orang itu yang rohaniyahnya tercerahkan. Salah juga. Jadi cara ngecek dia halusinasi yang problem kejiwaan atau bukan tadi. Ya setelah mereka berhalusinasi ya. Namanya halusinasi itu efek yang terjadi apa ya. Dan untuk teman-teman sekali lagi yang ingin membeli buku Menyerap Energi Gaib ya, buku dari Tasawuf Indonesia, bisa cek di marketplace kami di toko oranye atau di toko hijau kita, atau yang mungkin agak susah untuk mengakses toko oranye, toko hijau ya, Shopee atau Tokopedia, kita bisa chat admin WA kita. Nomornya ada di bawah di deskripsi. Dan link Shopee dan Tokopedia juga ada di deskripsi. Dan cukup sekian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.